Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili ala nahar, tadhkiratan liulil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah, al-barrul karim, ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratim mustaqim. Salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami khalqihi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alaihi wa alaihimussalam wa rahmatullah wabarakatuh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'takifun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha yaqul wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala aidan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Sadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang relatif singkat ini kita bersyukur kepada Allah karunia nikmat kesehatan yang begitu melimpah telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian dengan baik. Hanya para hadirin, sehat itu karena tiap hari kita terima, kadang-kadang kesehatan itu tidak lagi kita anggap sebagai nikmat. Karena apa? Sudah biasa. Kebiasaan itulah yang kemudian dapat menumpulkan rasa nikmat. Suatu saat kita akan merasakan nikmat kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun pagi, sebagian anggota tubuh kita tidak bisa kita gerakkan. Saat itu mungkin kita baru merasakan betapa nikmatnya sebuah kesehatan. Karena itulah para hadirin, mari kita jaga, kita pelihara kesehatan, nikmat sehat itu yang sudah kita terima dari Allah agar tetap selalu sehat. Memelihara kesehatan ini adalah bagian daripada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada surah At-Tahrim ada informasi yang disampaikan oleh Al-Quran kepada kita, yaitu ayat yang berbunyi Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu, jagalah keluargamu, peliharalah keluargamu dari sesuatu yang bisa menyebabkan kamu menjadi nestapa, termasuk ketika kita sakit, ketika keluarga kita sakit. Maka ketika kita sakit, keluarga kita sakit, sudah tentu kita tidak bisa memberi manfaat optimal kepada orang lain. Padahal kata Nabi, orang-orang yang bisa memberi manfaat pada orang lain itulah sebaik-baik manusia. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nah, untuk bisa memberi manfaat kepada orang lain secara optimal, kita harus sehat para diri.
Para hadirin sidang jamaah Jum'ah yang berbahagia. Ada sebuah ayat yang cukup menggoda kita. Surah Al-Hajj ayat 37. Potongan ayat itu berbunyi, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang artinya, tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging kurban dari hewan kurban yang kita potong kemarin. Itu tidak akan sampai kepada Allah, nggak sampai pada keridhaan Allah. Lah yang sampai kepada Allah apa? Apa yang sampai kepada Allah? Allah menyebutkan walaki yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kamu sekalian. Maka para hadirin, yang memotivasi kita untuk berkorban itu adalah sesungguhnya takwa. Nah, apa sih takwa itu? Apa sih takwa itu yang sering kali dan bahkan setiap Jumat kita diperdengarkan oleh khotib agar kita selalu bertakwa. Dan bagaimana jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu seperti apa? Pada surah Al-Maidah ayat yang ke-35 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, carilah jalan untuk mendekatkannya. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya diantaranya adalah menyembelih hewan kurban. Itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada jalan yang lain tidak? Allah melanjutkan firman-Nya, wajahidu fi sabilihi la'allakum tattaqun. Dan bersungguh-sungguhlah dalam jalan yang kamu tempuh itu agar kamu menjadi orang yang berbahagia. Kalau kita memahami ayat ini dengan pendekatan tasawuf para hadirin, ada sebuah informasi kesufian yang dimuat dalam kitab Khilyatul Aulia. Di sana disebutkan ada 3 orang murid yang sedang berdialog dengan gurunya, dengan mursyidnya. Murid yang pertama menyampaikan informasi kepada sang ustadz, kepada sang mursyid, Ustadz, ada orang yang sangat dekat dengan Allah, yaitu mereka bisa terbang. Mereka bisa terbang itu karena melakukan amalan-amalan tertentu yang kemudian mereka sangat dekat dengan Allah. Apa jawab sang ustadz? Nggak usah heran, nak, kalau ada orang yang bisa terbang. Wong burung saja bisa terbang. Jadi kalau ada orang bisa terbang, sama dia dengan burung itu. Murid yang kedua, para hadirin, tidak puas dengan jawaban seorang guru, kemudian berkata kepada sang ustadz, Ustadz, ada orang yang hebat, sangat dekat dengan Allah. Apa itu? Dia karena amalan-amalan tertentu bisa berjalan di atas air. Kata sang ustadz, tidak usah heran nak kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air. Katak saja bisa berjalan di atas air. Yang paling hebat adalah orang yang bisa menjalankan ribuan orang di atas air, yaitu orang yang bisa menciptakan kapal laut. Itu mereka bisa, tidak hanya dia sendiri, tapi dia bisa menjalankan ribuan orang di atas laut. Murid yang ketiga, para hadirin, karena merasa tidak puas jawaban dari sang mursyid, kemudian murid ketiga bertanya lagi, Ustadz, ada orang hebat dan dekat kepada Allah. Apa yang kamu herankan apa? Ustadz, dia dalam satu waktu itu bisa berada di beberapa tempat. Dalam waktu yang sama Ustadz, dia bisa berada di beberapa tempat. Sang Ustadz menjawab,
Nah, kamu tidak usah heran kalau ada orang dalam satu waktu kok bisa berada di beberapa tempat. Kamu tahu enggak? Setan itu dalam satu waktu bisa bersemayam dalam jutaan hati umat manusia. Kalau begitu, ada orang yang begitu tidak jauh dengan setan. Kemudian 3 orang murid ini bertanya kepada sang ustadz, "Ustadz, kemudian bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah?" Sang ustadz bertanya, "Kamu sudah punya istri semua?" "Sudah, Ustadz." Kemudian sang ustadz "Kalau kamu sudah punya istri semua, maka supaya kamu bisa dekat dengan Allah, bahagiakanlah istri kamu masing-masing." Kemudian para hadirin, lalu apa Ustaz? Kalau kami sudah bisa membahagiakan istri saya, bagaimana cara mendekatkan diri saya kepada Allah? Sang Ustadz menjawab, bahagiakanlah orang lain. Kalau kamu ingin mendekatkan diri kepada Allah, bahagiakanlah orang lain. Bahagiakanlah orang-orang di sekeliling kamu. Kamu punya ilmu, bahagiakanlah orang lain dengan ilmu kamu. Kamu jadi guru, jadi dosen, bahagiakanlah mahasiswa kamu. Kamu jadi dosen, jadi guru, bahagiakanlah mahasiswa kamu. Kamu jadi pejabat, layanilah rakyat dengan baik. Bahagiakanlah orang-orang di sekeliling kamu. Dengan begitu mereka bahagia, kamu menjadi bahagia karena bisa membahagiakan orang lain. Itulah yang dimaksud oleh Allah kalimat takwa. Mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan cara membahagiakan orang lain. Pada ayat yang lain, surah Ali Imran ayat yang ke-30 disebutkan wattaqullah la'allakum tuflihun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.